Nggak ada opsi lain kalau memang penegakan hukum di negeri ini masih ingin dipercaya publik. Kalau memang keadilan ini pasti ada di negeri ini. Kalau memang ada demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa bahwa keadilan itu masih ada di republik ini, maka vonisnya harus dibebaskan atau paling tidak dilepaskan dari segala tuntutan. Kalau ada vonis meskipun 1 hari terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, itu menandakan bahwa hukum ini tidak adil, itu menandakan ada kriminalisasi, itu menandakan ada diskriminasi, itu menandakan ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kezoliman JPU dibeberkan Habib Rizik Syihab. Lantang suarakan keadilan proses hukum. Protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa dan jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga membuat gaduh satu negeri, tapi hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun. Dan jauh lebih berat dan lebih berat daripada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen, tapi pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara. Selain itu, jaksa penuntut umum selalu ngeles bahwa tuntutan berat karena ada alasan yang memberatkan. Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik terhadap saya dan kawan-kawan dalam kasus Megamendung, Petamburan dan juga Rumah Sakit Umi. Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik dalam kasus Petamburan maupun kasus Megamendung, juga dalam kasus Rumah Sakit Umi, yang selalu didengung-dengungkan jaksa penuntut umum dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan tidak sopan. Saya jawab untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun dan ramah serta sopan, bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menzalimi kami, dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami, serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Namun demikian ketahuilah wahai jaksa penuntut umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli kasus dan perkara, atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum, atau memutarbalikkan fakta untuk mencelakakan orang lain. Setelah kerumunan-kerumunan itu terjadi, Habib Rizik Syihab itu sudah menyampaikan permohonan maaf dengan menjelaskan juga bahwa beberapa yang terjadi itu di luar kontrol dan kendalinya karena dia tidak mengundang orang itu. Dan Habib Rizik sudah berkomitmen untuk menghentikan beberapa kegiatan dia selanjutnya yang bisa berpotensi memicu kerumunan. Dan ternyata respon dari kepolisian adalah walaupun sudah minta maaf, proses hukumnya tetap berjalan dan lanjut sampai sekarang. Ya, nah sementara nih ini kerumunan dahsyat terjadi gara-gara BTS Meal. Kalau lo baca di berita, sebenarnya manajemen dari McDonald's sudah dipanggil oleh Polda Metro ya. Cuman kayaknya hanya dapat peringatan dan kata Polda Metro mereka sudah minta maaf. Nah ini yang gue pengen tunjukin ke lo ya. Ada di situ relasi kuasa yang membuat hukum kembali tidak adil ya. Gue yang gue nggak punya kepentingan sama Habib Rizik, gue juga nggak punya kepentingan sama BTS. Gue cuman pengen bilang ya, maksudnya sama McD ya, gue cuman pengen bilang ini satu fenomena yang clear sekali menunjukkan ada hukum yang tidak menerapkan prinsip-prinsip equality before the law. But again, gue nggak tahu ya apakah para BTS mania peduli pada hal-hal kayak gini. Bahwa di depan mata mereka berkaitan dengan BTS Meal, berkaitan dengan apa yang sangat happening buat mereka, ada jelas-jelas tersaji ketidakadilan. Rezim ini represif dengan kelompok Islamis, dan Habib Rizik mau nggak mau politik identitas 411, 212 itu sangat kental dengan the resurgence of Islamic power di Republik ini. Saya pikir itu penting sekali untuk mari kita duduk bersama. Ya, jangan takut dengan segala macam itu. Saya yakin bangsa kita adalah bangsa yang bisa duduk bersama, musyawarah untuk mufakat untuk kebaikan bangsa kita. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan.
Terpidana dipidana kasus prokes dengan ancaman hukuman 6 tahun sedemikian rupa ini hukumannya, tuduhannya, Bukan dan ringan, perlakuannya. Dan ini bukan ringan. Dan Habib Rizik mengeluarkan segala daya upaya dengan jalur hukum melalui tadi kronologis yang jelas lengkap versi beliau. Kami mohon untuk dihormati dan juga jangan dianggap itu sesuatu yang negatif, karena itu merupakan bagian penjelasan dari Habib Rizik bahwa memang ada proses yang dilalui oleh Habib Rizik yang memang itu sebenarnya bukan hal yang melanggar hukum, bukan hal yang memang aneh dan juga perlu diklarifikasi lebih lanjut. Maksud saya itu hal yang negatif, bukan. Itu insya Allah hal yang positif semua. Dalam Mohon mencari kebenaran. betul, mohon kami nanti juga saling nasihat menasehati terkait hal ini. Political scientist sudah nulis rezim ini represif, rezim ini Oxford University nulis rezim ini terlalu banyak menggunakan buzzer untuk kekuatannya. Mari kita buka semua mata batin kita untuk membereskan republik ini. 22 tahun yang lalu kami turun ke jalan untuk memperbaiki ini, tapi sepertinya kita jauh dari cita-cita reformasi kita. Para alim ulama kita yang saat ini sedang menjalani proses persidangan dan sebagainya, kita doakan semoga Allah kuatkan, semoga Allah kuatkan kesabarannya, semoga Allah kuatkan kesabaran daripada keluarganya, semoga Allah kuatkan kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW yang mencintai para alim ulama, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran, yang selalu sabar dalam menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Habib Rizik merasa heran dengan penanganan kerumunan di McD. Habib Rizik Syihab membandingkan kasus yang menimpa dirinya dengan peristiwa kerumunan pembeli BTS Meal di McDonald beberapa waktu yang lalu. Menurut Habib Rizik, kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menyeretnya ini tidak adil jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran prokes lainnya. Habib Rizik mengatakan pantas saja jaksa penuntut umum tidak pernah merasa bersalah, bahkan selalu merasa benar dan paling benar saat melakukan diskriminasi hukum dengan kriminalisasi pasien dan dokter dalam kasus pelanggaran prokes RS Umi. Sementara ribuan kasus pelanggaran prokes yang lain cukup didialogkan dan dimediasikan serta dimaafkan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, kata Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 17 Juni. Dia menilai ada kesenjangan hukum antara pelanggar protokol kesehatan yang satu dan yang lain. Dia mencontohkan perbedaan hukuman antara kasus swab test di RS Umi dan kerumunan di McDonald. Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagaimanakah bagi gerai-gerai McDonald yang sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Semuanya cukup dengan dialog dan mediasi serta dimaafkan, lanjutnya. Sementara, lanjut Habib Rizik, bagi RS Umi yang telah berjasa membantu ribuan pasien COVID, bahkan pemerintah berutang miliaran rupiah kepada RS Umi selama pandemi. Hanya karena dianggap melanggar prokes, langsung diproses hukum dan dipidanakan serta diseret ke pengadilan, sehingga pasien dan dokter serta rumah sakit dikriminalisasi, tuturnya. Sebelumnya, beberapa gerai McD sempat ditutup imbas dari kerumunan menu BTS Meal. Polda Metro Jaya sudah memanggil pihak McD dan meminta keterangannya.